Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai aplikasi screen recording. Pada kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Diavira Devinda dengan NIM K7119065. Yang kedua ada Endah Yuliana Lestari dengan NIM K7119077. Yang ketiga ada Indri Puspamasari dengan NIM K7119120. Dan yang terakhir ada Isnaini Nurrohmatun dengan NIM K7119125. Selanjutnya, pada kelompok kami akan membahas yang pertama ada Google Meet. Nah, Google Meet adalah salah satu produk buatan Google yang merupakan layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Nah, aplikasi Google Meet menjadi salah satu dari dua aplikasi dengan versi terbaru, yang mana versi sebelumnya adalah Google Chat dan Google Hangouts. Lalu, pada bulan Oktober tahun 2019 lalu, pihak Google sudah memberhentikan versi klasik dari Google Hangouts. Nah, adapun manfaat dari Google Meet sendiri, yaitu yang pertama, membantu dan memudahkan orang khususnya bagi para pekerja yang berkecimpung di dunia bisnis untuk mengadakan rapat ataupun pertemuan jarak jauh secara online atau daring. Nah, selanjutnya, yaitu selain itu, manfaat Google Meet bisa dilihat dari banyaknya fitur yang diberikan. Nah, adapun fitur-fitur dari Google Meet sendiri yaitu yang pertama, memiliki kemampuan untuk melakukan pertemuan atau rapat online dengan menggunakan nomor dial-in. Lalu yang kedua ada terintegrasi dengan Google Calendar sehingga dapat melakukan panggilan rapat dalam sekali klik saja. Lalu yang ketiga ada teks tertutup yang dihasilkan oleh adanya AI. Yang keempat, dapat berbagi layar untuk menampilkan dokumen, presentasi, ataupun spreadsheet. Lalu, panggilan antar semua pengguna sudah terenskripsi, dan yang terakhir adalah jika menggunakan paket G Suite Enterprise, maka kata sandi pengguna akan terlindungi dengan aman. Ya, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Google Meet. Yang pertama, user interface yang menarik. Dalam aplikasi Google Meet ini memiliki tampilan antar muka atau interface yang unik, menarik, serta fungsional. Yang kedua, dapat mengundang peserta rapat yang cukup banyak. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi para pekerja. Nah, aplikasi Google Meet ini yang merupakan aplikasi video conference sangat membantu masyarakat, khususnya bagi para pekerja atau karyawan. Dan yang terakhir, terintegrasi dengan Google Calendar, sehingga pengguna dapat mengetahui agendanya secara cepat dan detail, serta pengguna dapat melakukan panggilan rapat hanya dengan satu kali klik saja. Lalu selanjutnya juga dapat diakses di semua platform. Artinya aplikasi Google Meet ini dapat digunakan dan diakses dengan menggunakan platform apapun. Dan terdapat fitur teks langsung. Saat melakukan percakapan online, aplikasi Google Meet dapat memunculkan teks percakapan di layar saat sedang melakukan komunikasi. Sedangkan untuk kekurangan Google Meet, yaitu ada pilihannya paket berbayar. Paket yang ditawarkan mulai dari $6 Amerika Serikat atau sekitar Rp94.446 per bulan, yang mana dapat mengundang sampai 100 orang untuk bergabung dalam rapat. Paket lainnya, Anda juga dapat membayar sekitar $12 Amerika Serikat per bulan untuk mengundang sampai 150 orang. Dan paket yang paling mahal ditawarkan sebesar $25 Amerika Serikat per bulan, yang mana Anda dapat mengundang sampai 250 orang di setiap pertemuannya. Lalu yang kedua, kita juga ada aplikasi TiniTake. TiniTake merupakan program aplikasi perekaman layar dan perekaman video gratis untuk Windows dan Mac. Dengan aplikasi TiniTake, gambar dan video dapat diambil dari layar monitor dan juga bisa menambahkan komentar serta melakukan share ke orang lain dalam hitungan menit. Lalu, aplikasi TiniTake untuk desktop
dibuat oleh Mango Apps, kolaborasi antara tim dan perusahaan software intranet yang tersedia secara gratis. Lalu kita beralih pada fitur-fitur TiniTake. Yang pertama ada pointer. Pointer ini berfungsi untuk memilih dan memindahkan bentuk atau teks yang telah ditambahkan ke gambar yang diambil. Yang kedua ada fitur undo yang berfungsi untuk membatalkan hasil edit terakhir ke gambar. Yang ketiga ada redo yang berfungsi untuk kembali ke tindakan undo terakhir. Yang keempat ada draw rectangle atau dengan cara klik dan seret dengan menu draw rectangle yang dipilih untuk menambahkan persegi panjang ke gambar yang diambil. Yang kelima ada draw circle, klik dan seret dengan menu draw circle yang dipilih untuk menambahkan ellipse ke gambar yang diambil. Dan yang ada juga draw line, yaitu klik dan seret dengan menu draw line yang dipilih untuk menambahkan garis ke gambar yang diambil. Lalu ada juga fitur-fitur lainnya seperti draw pencil, klik dan tahan dengan menu draw pencil yang dipilih untuk menggunakan gambar tangan bebas pada gambar Anda. Lalu ada juga draw text dengan cara klik dan seret untuk menambahkan kotak teks ke gambar yang diambil, lalu ketik untuk menambahkan teks. Ada draw arrow, yaitu dengan cara klik dan geser pointer ke arah yang diinginkan untuk menunjuk panah gambar yang diambil. Lalu ada juga draw text dan arrow, yaitu dengan cara klik dan seret untuk menambahkan panah yang diikuti oleh kotak teks. Dan juga ada fitur pixelate, yaitu dengan membuat area gambar tidak dapat dikenali atau tidak dapat dibaca. Nah, yang selanjutnya ada crop, yaitu pilih area gambar yang ingin dipotong. Kemudian ada highlighter, klik dan sorot area tertentu dari gambar yang diambil. Yang ketiga ada arrow and text color, yaitu untuk merubah warna panah bersamaan dengan teks. Kemudian ada stroke yang berfungsi untuk merubah warna border. Kemudian ada fill color yang berfungsi mengisi bentuk yang telah dipilih dengan warna. Yang selanjutnya ada border thickness, yaitu menentukan ketebalan garis. Kemudian ada text size untuk merubah ukuran teks. Nah, kelebihan TiniTake yaitu menu fitur yang disediakan cukup komplit. Yang kedua, data dapat disimpan di lokal maupun online. Kemudian, data capture video di layar desktop maupun webcam. Nah, yang terakhir, dapat mengelola konten yang sudah diupload di tinitake.com. Yang selanjutnya ada kekurangan dari TiniTake. Kekurangan dari TiniTake, sebelum menggunakan harus melakukan register terlebih dahulu. Bagi pengguna awam terkesan rumit, karena register di TiniTake mengharuskan konfirmasi ke email setelah mendaftar. Kemudian ada beberapa fitur menu yang disediakan tidak free, seperti merekam video berdurasi panjang, tidak dapat dilakukan sebelum berlangganan atau berbayar. Yang selanjutnya adalah FreeCam. Nah, FreeCam merupakan salah satu software yang digunakan untuk merekam layar, sehingga software ini akan cocok digunakan untuk membuat video pembelajaran, tutorial, dan lainnya yang memerlukan rekam layar. Selain untuk merekam layar, software ini juga bisa digunakan untuk mengedit video maupun langsung mengunggah video ke YouTube. Nah, ini adalah fitur-fitur dari FreeCam. Yang pertama ada record your screen, berguna untuk merekam layar laptop. Pada fitur ini terdapat beberapa pilihan, yaitu select recording area yang berfungsi untuk memilih ingin merekam seluruh area layar tertentu atau suatu bagian teks saja. Yang kedua, record your voice over yang berfungsi untuk menambah suara secara langsung pada saat merekam layar.
Suara yang direkam berasal dari luar laptop atau mikrofon. Yang ketiga ada record system sound yang berfungsi untuk merekam suara yang berasal dari dalam laptop, seperti suara dari software yang sedang dibuka. Dan yang keempat ada highlight your mouse yang berfungsi untuk menyorot kursor mouse pada bagian tertentu dan menyalakan suara klik mouse. Yang selanjutnya ini ada fine tune your videos yang berguna untuk mengedit audio dan video dari hasil rekaman layar yang sudah selesai direkam. Pada fitur ini terdapat beberapa pilihan, yaitu yang pertama ada delete unnecessary part yang berfungsi untuk memotong dan membuang bagian video yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua ada remove background noise yang berfungsi untuk menghilangkan suara bising atau noise pada suara video yang telah direkam. Nah, yang ketiga ada polish your audio yang berfungsi untuk menyesuaikan volume video, menambahkan efek fade in atau fade out maupun menonaktifkan suara di bagian tertentu. Fitur yang share video right away yang berguna untuk membagikan video yang telah direkam ke YouTube. Nah, pada fitur ini terdapat beberapa pilihan. Yang pertama yaitu share on YouTube dan yang kedua save as video. Share on YouTube berfungsi untuk membagikan video secara langsung ke YouTube dengan satu klik saja. Sedangkan save as video berfungsi untuk menyimpan video dalam format WMV dengan kualitas yang HD yaitu 720p. Selanjutnya ada kelebihan dari FreeCam. Kelebihan dari FreeCam yaitu hasil rekaman layarnya tidak ada watermark, tidak ada batasan waktu untuk merekam layar, bebas dari iklan, bisa merekam video dengan resolusi yang tinggi, memiliki audio efek untuk mengedit suara video, dan bisa merekam suara dari mikrofon dan suara dari dalam komputer. Sedangkan untuk kekurangannya, FreeCam pada versi gratisnya hanya bisa menyimpan video dengan format WMV saja. Selain itu, pada FreeCam tidak bisa merekam video dengan menggunakan webcam sehingga hanya suara saja yang bisa muncul. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.